Ya, oke. Ini adalah review. Aduh, sorry ngilu. Ini adalah review IM gue berikutnya. Ini adalah salah satu IM terbaru ya. Ini bisa dibilang IM pertama mereka setelah mereka rebrand. Jadi sebelumnya dia namanya itu adalah NF Audio ya. Jadi gue, kalau kalian tahu mungkin kalian bisa lihat videonya di YouTube channel gue. Dia ada gue nge-review NF Audio RA15. Jadi kali ini gue nge-review si apa nih namanya, produk terbarunya lah ya setelah dia rebrand. Jadi dia rebrand menjadi namanya NF Akous gitu. Jadi tujuan dia merebrandnya adalah dia pengen lebih fokus untuk membuat produk-produk yang digunain untuk apa tuh namanya, uh, kegunaan mendengarkan audio secara profesional gitu ya. Jadi ini dia namanya NF Akous, serinya NM20. Sebelumnya itu dia ada namanya NM2, tapi gue nggak pernah pakai, gue nggak pernah coba. Jadi lu jangan tanya gue bang bedanya apaan. Jadi kayak ya udah kita langsung fokus aja ke si NM20 ini ya. Oh iya, sebelumnya kita bahas dulu dari boxnya. Ini dia konfigurasinya itu adalah single dynamic driver. Ini dia ada beberapa warna ya, 3 warna. Hitam, biru, sama pink. Cuma sini gue dapet yang warna pink gitu. Gue happy banget gue dapet yang warna pink karena menurut gue pinknya spesial lah timbang yang lain. Sini ada penjelasan spek teknisnya dan lain-lain dalam bahasa Cina dan bahasa Inggris dan lain-lain ya gitu. Ya mending langsung aja tanpa babi bu lagi kita buka dulu. Ntar lu nih boxnya menurut gue ini mirip-mirip sama RA15 tapi somehow gue ngerasa ini kayaknya lebih luxury lah gitu. Ini yang namanya NF Akous. Ada tulisannya, oh nih hashtagnya itu adalah hashtagnya istilahnya apa jargonnya ya, free listen and create. Oke. Nah ini boxnya, wah ini sumpah nih keren banget sih boxnya. Memang gue sukanya si NF Akous ini atau yang sebelumnya NF Audio itu dia dari sisi unboxingnya tuh keren pak. Jadi ini banyak apa modelnya kayak CD gitu ya, CD compact disc. Kalau kalian belum tahu compact disc tuh temennya kaset. Nah terus habis itu ini tadinya ada IM-nya udah gue ambil, nanti akan gue share. Kemudian ini si ear tipsnya. Nah sebenarnya secara ear tipsnya sendiri ini gue udah coba dan gue lihat ini memang bahannya enak banget sebenarnya. Tapi untuk kali ini gue nggak pakai ear tipsnya karena gue udah suka pakai ear tips yang biasa gue pakai. Tapi menurut gue ini ear tipsnya keren banget. Bagus banget sebenarnya, kalian bisa coba. Mungkin nanti akan gue ambil untuk gue coba di IM gue yang lain juga gitu. Nah di sini itu dia buat yang belum tahu ya, nih uniknya nih. Sebenarnya jarang sih, gue baru kayaknya gue nggak pernah nemu deh. Ini kalau gue nggak salah ini tuh adalah adapter nih. Oh iya benar adapter. Ini adapter dari 3,5 mm ke jack 6,3 ya gitu. Mungkin karena kayak tadi gue bilang dia mau lebih fokus ke alat audio profesional. Jadi mungkin ini nggak hanya cuma dipakai buat dengerin lagu, mungkin bisa dipakai untuk mixing dan lain-lain gitu. Kan rata-rata pakai jacknya yang 6,3 mm. Nah di sebelah sisinya, sisi yang satu lagi sebelah kiri ini ada kitab. Aduh, kitab yang nggak akan pernah gue baca. Terus ini di dalamnya sebenarnya dia ada carrying case-nya gitu ya, carrying case. Nanti kalian akan gue kasih unjuk. Tapi overall sebenarnya, oh ya ini untuk harga kurang lebih sekitar $119 USD. Jadi mungkin harganya nanti akan mendekati 2 juta. Secara unboxing sendiri menurut gue ini udah oke banget ya untuk harga di bawah 2 juta. Ini kayak kerasa mewah banget. Bagus lah, bagus. Oke, kita akan buka si ayamnya dulu ya. Nah, ini dia nih. Shred, anjay, keren banget. Nah, ini kotaknya ya. Ini kotaknya mengingatkan gue sama brand-brand KZ. Kotak yang dari Cina gitu ya. Murahan gitu. Secara build quality. Memang kan dia brandnya emang dari Cina juga ya. Tapi menurut gue ini kotaknya gue kurang gitu suka. Karena terlalu kecil dan terlalu mainstream banget gitu. Kayak kotak-kotak apa tuh namanya? Carrying case-nya IM yang dari Cina yang bener-bener masif lah produksinya ya. Cuma dia diganti brandnya doang. Jadi gue kurang gitu suka sih sebenarnya. Cuma at least ini bekerja lah dengan baik. Kemudian dari IM-nya sendiri ya. Ini kita akan bahas. Ntar gue copot dulu. Aduh ya Allah. Ini gue di sini gue pakai Duno SS ya. Bang kenapa pakai Duno SS? Nah nanti kita akan bahas. Ya copot dulu. Nah ini kalau kalian lihat dia konfigurasinya adalah single dynamic driver. Ini kayak gue bilang nih warnanya pink ya. Jadi ada 2 warna lainnya tadi kan, ada hitam sama ada biru. Cuma yang pinknya menurut gue ini spesial banget karena ya jarang aja sih juga gue punya ayam warna pink. Untuk konfigurasi single dynamic driver sendiri sebenarnya menurut gue ini oke banget, nggak terlalu tebel, standar aja. Bentuknya juga flat nih, di kuping akan nyaman banget, nggak ada masalah dalam hal fitting. Kemudian secara apa namanya, nozzle-nya menurut gue agak sedikit lebih panjang, diameternya standar banget, nggak gede.
malah agak sedikit lebih kecil kayaknya daripada IM kebanyakan zaman sekarang. Kemudian untuk pinnya sendiri ini dia pakai 2 pin QDC ya. Ini teman-teman yang anti QDC ya mohon maaf deh gitu. Ini sebenarnya gue juga kurang gitu suka sih. Tapi gue secara fungsi sebenarnya gue nggak ada masalah. Gue hampir nggak ada ngerasain bedanya dengan kabel 2 pin biasa. Tapi kalau kata orang sih katanya ngeri takut patah. Cuman ya makanya hati-hati aja gitu kan. Terus kemudian secara faceplate-nya sendiri kayak gue bilang tadi dia ini pinknya pink transparan gitu, jeroannya kelihatan. Terus ada logo si NF-nya ini gitu. Oke lah menurut gue. Nah kemudian ini setahu gue dia nggak ada apa tuh namanya paket penjualan lain ya yang dengan kabel yang berbeda. Aduh, kok ini keras banget pak. Ntar dulu, gue ngeri nih. Cabut dulu bang. Set. Aduh kok keras ya. Nah. Ini dia kabelnya sendiri, dia ini kabelnya ada, ntar gue liat dulu. Ini kabelnya berapa braid nih? 4 ya? Ya kabelnya ini 4 braid dengan jack 3,5 mm ya. Menurut gue ini IM-nya nggak gitu berat, di direct standar aja, jadi sebenarnya pakai 3,5 mm pun nggak ada masalah. Kemudian ini kayak tadi gue bilang dia konektornya pakai pin QDC kayak gini gitu. Ini warnanya emang kayak gini ya, bukan kayak kuning-kuning conge gitu, bukannya emang warnanya kayak gini. Gue nih oke kabelnya cukup working lah ya, tapi to be honest untuk harga $120 ke bawah atau sekitar 2 juta kurang, gue sih lebih kepengen kabelnya tuh at least udah modular atau bahannya agak sedikit lebih baik lah gitu. Alasannya karena ya biar nggak kalah bersaing aja sama ayam-ayam lain gitu. Nah di sini kalau kalian lihat kan gue udah ada beberapa ear tips ya. Gue memang tidak pakai ear tips bawaannya. Alasannya kenapa? Selain karena gue udah punya ear tips lain yang gue lebih prefer, gue pengen ngasih unjuk kalian gimana si IM ini gak hanya bagus, tapi lu harus lebih berhati-hati ngegunainnya karena kalau lu salah pakai ear tips, wah ini bakal nyeri banget pak, nyeri. Oke, jadi kayak seperti gue bilang, gue biasa ngetesnya itu adalah pakai si Vio Q15 sama pakai ear tips yang biasa gue pakai ya, yaitu si Eletech Baroque Box ini. Nah, ketika gue pakai ini, kita akan bahas dari sisi low frekuensinya dulu. Low frekuensinya menurut gue ini rumble-nya standar aja, speed-nya lumayan cepet. Tampinya juga bagus gitu ya, dia cukup punchy, tapi pancinya ini nggak deep banget, jadi again gue masih ngerasa ini average. Cuman yang paling menarik adalah ini speednya cepet pak menurut gue. Jadi memang rasanya low frekuensinya ini cocok banget buat lo ngedengerin lagu batu sama besi gitu, alias rock dan metal gitu ya. Rumble-nya sendiri ekornya nggak terlalu panjang, tapi kayak tadi gue bilang speednya bagus, secara positioningnya juga oke banget, dia cukup imersif. Jadi kalau misalkan lagi-lagi gue bilang, lu kayaknya kalau mau dengerin lagu batu sama besi buat pakai IM ini, gue ngerasa akan speednya hentakannya bagus banget gitu. Dia agak power engaging, cukup baik. Memang secara quality memang ya quality-nya single dynamic driver ya untuk low frekuensinya. Apalagi tentang harga segini ya cukup bagus menurut gue. Again, jadi menurut gue sih nggak ada masalah sama sekali. Tapi memang kalau lu mau nyari yang bass head, udah jelas bukan pakai IM ini gitu ya. Ini bukan IM yang diciptakan untuk bass head. Kemudian untuk sisi mid-nya sendiri ya, sisi mid-nya sendiri ini menurut gua super duper energik banget. Alasannya kenapa? Memang low sama mid-nya tone-nya itu sebenarnya dia punya bobot yang pas aja, cukup, tapi gua ngerasa powernya tuh ke deliver dengan baik untuk low sama si mid-nya ya. Tapi tetap dalam bobot yang wajar atau yang standar gitu. Nah, memang agak sedikit harus berhati-hati karena di beberapa lagu gue cenderung ngerasa agak sedikit kering, cukup noticeable tapi masih bisa masih bearable ya, atau istilahnya masih bisa dimaklumi lah. Nah cuman yang lu harus berhati-hati itu adalah bagian dari sisi high tone-nya, terutama ketika lu dengerin suara wanita ya. Wah ini suaranya benar-benar melengking banget pak, energik banget. Nah cuman lu harus hati-hati banget karena dia rentan banget si balance. Jadi ngekornya tuh ketika dia suaranya kenceng, itu pekikannya tuh bisa agak sedikit menyakitkan menurut gua. Dan ngekornya tuh agak mendesis gitu loh menurut gua. Jadi kalian harus berhati-hati ketika pakai IM ini, apalagi pas gua tes pakai Eletech Baroque ya. Ini gua ngerasa lumayan, jadi kayak lu semangat banget nih gitu. Pas begitu lu dengar suara vokalnya agak mendesis ya, lu agak kerasa kecapean juga. Nah solusinya gimana? Solusinya itu adalah ini, makanya kenapa gua ada ear tips Phenon Liqueur sama Duno SS. Karena ini to be honest kalau lu pakai ini lu akan ngerasa improvement dalam mengurangi si balance khususnya di bagian vokalnya ya.
itu kerasa banget sibilance-nya akan berkurang, lu akan bisa lebih enjoy ngedengerinnya masih dengan semangat dan power yang oke gitu ya. Jadi lu buat ngedengerin lagu-lagu rock, screaming, teriak-teriakan, lagu yang cepet, wah ini cocok banget Pak, beneran. Nah kemudian untuk si suara apa tuh namanya instrumennya sendiri masih dengan semangat yang sama, gua ngerasain itu bener-bener genjrengan gitar, bagian distorsi gitar tuh ngerasa panjang banget ekornya, tapi again lu harus berhati-hati karena kayak tadi gue bilang sibilance ekornya, jadi lu harus pilih eartips yang cocok. Nah untuk treble-nya, wah treble-nya nih kayak kayak kuping lu ditusuk-tusuk Pak gitu, jadi bener-bener wah treble-nya ini nyemprot banget menurut gua. Jadi gua ngerasa memang kayak simbal itu apa tuh namanya, apa ya, kalau simbal tuh bacanya apa ya, ces-cesan simbal, ces-cesan simbal. Pokoknya ketika lu mukul simbal tuh gue ngerasa suaranya tuh memang ekor treble-nya atau extended treble-nya memang nggak terlalu panjang, tapi gue ngerasa cukup menusuk Pak. Bukan cukup menusuk lagi ya, menusuk banget malah. Jadi kayak bunyi ces 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 itunya tuh kayak bener-bener di kuping lu tuh ofensif sekali gitu. Gue ngerasain bener-bener kalau gue dengerin lagu rock tuh wah semangatnya udah menggelegar sekali lah gitu. Nah yang paling menarik adalah karena dia nih treble-nya juga ofensif sekali. Nah, di single dynamic driver ini menurut gue detailnya bagus banget Pak untuk rentang harganya ya. Jadi lu bisa ngerasain suara genjrengan gitar, detail-detail mikro detail dari lagu, kemudian dari instrumennya itu gue ngerasa detailnya tuh bener-bener dikeluarin walaupun hanya dengan konfigurasi single dynamic driver ya gitu. Nah cuman ya lagi-lagi lu harus berhati-hati, lu harus pilih banget si eartips yang cocok. Jadi kayak kalau misalkan gue buat pecinta rock nih opsinya gitu ya. Lu kalau nggak beli IM ini kayaknya lu sayang banget sih. Kalau saran gue lu harus beli IM ini karena bener-bener semangat banget, lu bisa merasakan euforia lagu yang bener-bener semangat dengan IM ini. Tapi again kalau lu kuat banget ya lu pakai Elatex Barox ini tipsnya, atau kayak lu pakai Spinfit W1 Premium silakan aja. Tapi kalau saran gue aja tuh biasanya sebagai orang yang suka balance tapi lebih ke arah bright, gue pakai IM ini gue semenitnya pegel Pak gitu, kayak ngerasa agak lumayan sakit. Jadi gue harus pakai Penon Liqueur ini gitu. Kalau gue pakai Penon Liqueur ini aman, gue ngerasain fun banget, semangat banget, nyaman banget lah. Nyaman dalam arti memang nggak bisa terlalu lama juga karena memang tetap apa namanya, bukan selera gue ya, masih terlalu bright, tapi gue masih bisa jauh lebih enjoy ketimbang gue pakai Elatex Baroque Works ini gitu. Oke, dari sisi clarity-nya, kayak tadi gue bilang ada berapa sih balance, lo harus pilih source sama eartips yang cocok. Kemudian dari sisi soundstage-nya sendiri, menurut gue ini di atas rata-rata. Gue ngerasa suaranya lega, airy sekali, open. Instrumennya juga secara imaging juga gue ngerasain dinamika dari konfigurasi single dynamic driver-nya ini ya. Untuk dia separasi instrumen ini bagus, apalagi dengan micro detail yang banyak tadi, dengan treble yang ngecering, gue ngerasa separasinya ini benar-benar jelas. Jadi memang oke banget untuk sisi technical. Jadi saran gue sih, again kalau lu misalnya suka treble, lu pakai ini wah enak banget sih memang. Oh ya, oke, balik lagi. Untuk si eartipsnya ya, kayak tadi lu harus pakai 2 eartips ini. Intinya adalah eartips yang mengurangi sibilance atau yang ngeredam si treble, sama untuk naikin bass gitu. Alasannya kenapa ya, biar agak lebih berimbang aja antara low sama high-nya gitu. Jadi ini adalah 2 rekomendasi gua. Gua belum ada nemu lagi eartips lain yang bisa mengasih efek itu yang sebaik 2 eartips ini gitu. Kemudian untuk sisi kabelnya sendiri nggak gue ganti karena again sebenarnya sih gue pengen nyoba ganti ya, cuman harganya kan sebenarnya 2 juta kurang, tapi gue belum sempet ganti karena ada banyak antrian yang harus gue review, jadi kayaknya kabel nanti aja lah. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman pengen nanya, bang kalau pakai kabel ini gimana bang gitu, nah cuman kabelnya kabel yang gue punya ya gitu, nanti akan gue jawab kalau gue nggak males gitu. Kemudian untuk source-nya sendiri, gue sebenarnya kalau lu pakai Vio Q15 nya akan lebih kerasa lebih powerful. Dia memang balance, jadi kerasa akan semuanya naik. Tapi menurut gua, lu jangan pakai yang source-nya balance sebenarnya. Gue lebih prefer lu pakai yang suara untuk mengelevate vokal. Kayak misalkan Hibi Digital M300 ini gue suka, atau lu bisa pakai Mojo 2. Mojo 2 ini kan memang treble-nya detail, tapi dia nggak bikin agak lebih smooth lah, treble-nya agak lebih sopan gitu. Dan dia low frekuensinya agak lebih berbody, berkualitas gitu. Jadi kalau saran gue pakai Mojo 2 ini jauh lebih enak ketimbang lu pakai Vio Q15. Khawatirnya lu malah jadi ngerasa terlalu ofensif gitu. Mungkin kayaknya itu aja review dari gua kali ini terkait si NM20 ini. Menurut gua apakah IM ini layak dibeli? Menurut gua kalau lu bener-bener suka lagu rock,
batu dan besi ya gitu, dan lu nyari ayam yang engaging yang benar-benar lu pakai untuk fun dan detail yang bagus, tapi lu agak suka banget treble ya atau bright ayam, ini adalah ayam yang gua rasa harus banget lu punyain, harus banget lu coba lah paling enggak, karena ini akan cocok banget sama lu. Tapi kalau misalkan ternyata lu kurang suka sama treble-nya, tapi lu pengen banget punya ayam yang cocok sama lagu metal dan apa namanya, batu dan besi, ya mungkin lu bisa coba pakai ear tips lain sama pakai source yang bener-bener bisa ngeredam dari sisi brightnya itu gitu. Mungkin itu aja review dari gua. Kalau misalnya ada komentar, komen, subscribe, like, apapun, pokoknya lu kalau mau tanya apa aja silahkan tanya di kolom komentar. Ntar kalau gue semangat ya gue jawab lah ya. Udah gitu aja, subscribe lah ya biar gue semangat dikit. Don't forget, trust your own ears. Goodbye everyone.